Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di hadapan Tuhan dan kita boleh bersama-sama. Ya, kita boleh kembali untuk belajar, ya, untuk mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya mau sampaikan tentang, ya, maksud tema khotbah saya pada hari ini itu adalah tanah, benih, dan buah. Tanah, benih, dan buah. Mari saudaraku sekalian kita awali dengan firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-3 sampai dengan ke-8. Perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Anda atau Anda boleh mencatatnya. Ayat ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri atau semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara bersama-sama untuk belajar mengerti. Saya mau membahas tentang, ya, pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, saya percaya bahwa ketika kita mendengar kata pertumbuhan rohani, mungkin ini bukan kata yang asing bagi kita, tapi mungkin bagi sebagian orang, ya, mungkin ini menjadi kata yang mungkin, ya, Anda tidak sering dengar. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara, ya, tentang pertumbuhan, maka ada 3 komponen yang sangat amat penting yang harus, ya, atau 3, ya, komponen yang mewakili sebuah pertumbuhan, yaitu tanah, benih, dan buah. Nah, kita melihat saudaraku sekalian, sebuah tanaman apabila, ya, mau bertumbuh, maka harus didukung, ya, dengan benih atau tanah yang baik. Ya, jadi saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa ini adalah sebuah kenyataannya. Ya, tanpa tanah dan benih, maka tidak pernah kita akan melihat sebuah tanaman. Dan saudaraku sekalian, sebuah tanaman disebut bertumbuh dengan baik apabila tanaman tersebut menghasilkan buah yang banyak. Ya, karena kita tahu saudaraku sekalian, ada tanaman yang kita sudah kasih pupuk, ya sudah dirawat, sudah disiramin, dapat cahaya matahari yang cukup, tetapi, ya, bertumbuhnya pelan, lalu ketika berbuah, buahnya jarang-jarang, dikit banget gitu loh, ya. Nah, tetapi bertumbuh yang baik, sebuah pertumbuhan yang baik, maka dia akan berbuah banyak dan menghasilkan buah yang baik. Nah, saudaraku sekalian, di dalam pertumbuhan rohani, ya, ketiga komponen di atas itu begitu relevan dengan kita punya kehidupan atau dengan hidup kita pada hari ini. Jadi saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk belajar bersama-sama untuk menemukan, melihat relevansi dari 3 komponen ini dengan kita punya kehidupan rohani, pertumbuhan kehidupan rohani kita. Yang pertama, saudaraku sekalian, tanah. Kita lihat tanah. Nah, kita tahu saudaraku sekalian, ya, bagi Anda yang menyukai dunia pertanian, ya, atau Anda yang mungkin, ya, suka membaca, mengenal, mengerti tentang dunia pertanian, saudara sekalian, mungkin Anda pernah mendengar tentang benih biji labu premium, ya, varietas raksasa yang disebut dengan Jill Atlantic Giant. Ya, ini adalah benih, ya. Ini menarik sekali saudaraku sekalian. Kenapa saya berkata menarik? Karena Jill Atlantic Giant
Ya, ini adalah sebuah benih labu yang dikembangkan oleh ya awalnya sebuah keluarga di wilayah Atlantik, ya Kanada. Buah-buah labu yang tumbuh di dalam pertanian tersebut, saudaraku sekalian, itu terus-menerus mencatat rekor dunia, ya. Jadi mungkin Anda kalau pernah melihat film atau pernah melihat ya film-film dokumentasi, saudaraku sekalian, pernah berbicara tentang labu ya raksasa. Nah, di daerah Atlantik Kanada, khususnya di daerah Quebec, saudaraku sekalian, di sanalah ya itu labu-labu raksasa itu dikembangkan dengan sedemikian rupa. Bahkan saudaraku sekalian pada tahun 2011 ya dari labu di Quebec itu menghasilkan sebuah rekor dunia baru. Satu labu itu beratnya 825 kilo. Ya, jadi saya membayangkan satu labu itu beratnya 825 kilo. Wah, itu beratnya gimana gitu. Ketika kita mengangkat diri kita merasa berat, saudaraku. Ya berat kita 60-an, 70-an, 80-an, wah kayaknya berat gitu. Ya apalagi yang labunya yang 825 kilo. Nah, yang menarik adalah ketika wartawan datang kepada petani tersebut dan bertanya kepada mereka, mengapa labu dia itu bisa bertumbuh sebesar ya demikian? Lalu sang petani menjawab dengan sangat sederhana, itu bisa terjadi karena kualitas tanahnya. Benihnya memang berasal dari varietas raksasa, ya maksudnya varietas yang menghasilkan buah-buah dalam bentuk besar. Tetapi tanahnya juga harus tepat. Ini kata petani tersebut. Ya, dia berkata kalau tidak, maka labu itu tidak akan bertumbuh dengan sangat baik. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan di sini menjelaskan kepada kita bahwa tanah merupakan komponen yang sangat vital bagi sebuah pertumbuhan, ya. Jadi dengan kata lain bahwa sebuah benih yang bagus itu harus didukung dengan tanah yang bagus. Nah, saudaraku sekalian, dengan kata lain, sebagus apapun benih yang ditanam, tetapi kalau seandainya tanahnya itu tidak baik, tanahnya itu tidak tepat, saudaraku sekalian, maka benih tersebut tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Dengan kata lain, walaupun benih ya dari Deals Atlantic Giant itu ditanam ya di tanah yang tidak baik, maka itu labu tetap tidak akan menjadi labu raksasa. Ya, kenapa? Karena tanah itu merupakan salah satu komponen dasar yang sangat penting. Ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani, saudaraku sekalian, tanah itu berbicara tentang hati kita. Ya, tanah itu berbicara tentang hati kita. Nah, hari ini di dalam kehidupan rohani kita, ya, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani, saya percaya saudaraku sekalian, kita semua rindu, ya, kita bisa bertumbuh, kita punya rohani bisa bertumbuh. Saya percaya kita rindu kok, bahwa kita, ya, mungkin awalnya kita adalah orang Kristen bayi, ya, kita rindu bahwa pelan-pelan kita terus bisa bertumbuh menjadi Kristen anak, lalu Kristen dewasa, ya. Nah, itu menjadi kerinduan setiap orang. Artinya, saudaraku sekalian, kita rindu setiap hari, semakin hari kita boleh semakin mengenal Tuhan. Kita boleh semakin tahu apa yang Tuhan bisa perbuat bagi kita. Kita bisa tahu bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah hal yang saya percaya ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, kita perlu ya mengerti bahwa kita harus bertumbuh rohani kita. Nah, kita kembali, karena itu saudaraku sekalian, kita tahu bahwa hati kita itu ya merupakan sebuah ya sarana, sebuah wadah yang sangat penting yang membuat hidup kita itu bisa terus ya maju dan berkembang di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, hari ini kita perlu untuk memeriksa hati kita, ya. Artinya apa? Artinya hari ini hati kita itu apakah hati yang berbatu-batu,
Atau hati kita itu adalah hati yang penuh dengan semak duri, atau hati kita itu adalah tanah yang baik, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca di atas. Nah, kita perlu memeriksa saudaraku, kita perlu tahu. Kenapa? Karena kalau hati kita itu adalah hati yang berbatu-batu, atau hati kita itu adalah hati yang dipenuhi dengan semak berduri, saya mau katakan sebagus apapun firman Tuhan yang disampaikan, ya, pendeta sehebat apapun yang menyampaikan firman, tetapi apabila hati kita itu berbatu-batu, hati kita itu penuh dengan semak duri, maka firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan menghasilkan apa-apa, saudaraku, ya. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena firman Tuhan yang masuk, ya, di dalam hati kita itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, ya, tidak bisa berakar. Oleh karena berbagai masalah, saudaraku sekalian, maka itu firman akan hilang begitu aja. Nah, saudaraku sekalian, saya katakan, jikalau kita merindukan, ya, kita punya kehidupan rohani, kerohanian kita itu bisa terus bertumbuh dengan signifikan, bisa terus bertumbuh dengan baik, bisa bertumbuh dengan nyata, maka saudaraku sekalian, hari ini kita mesti mempersiapkan tanah yang baik, ya. Kita perlu mempersiapkan tanah yang baik. Nah, saya akan memperlihatkan kepada saudara, ya, apa yang dimaksud dengan tanah yang baik. Ada 3 jenis tanah yang saya mau sampaikan seturut dengan firman Tuhan di atas. Saudaraku sekalian, nah, kita akan melihat ciri-ciri tanah yang baik. Ya, apa itu tanah yang baik? Tanah yang baik yang pertama, ya, itu adalah tanah yang subur. Ya, ini adalah tanah yang subur. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita tahu bahwa tanah yang subur itu memungkinkan benih yang kita tanam itu akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Ya. Jadi ini yang harus kita mengerti dengan baik. Ya, saya ulangi. Tanah yang subur itu memungkinkan benih yang kita tanam itu bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan baik. Nah, saudaraku sekalian, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang hati, ya. Tanah yang subur itu berbicara tentang hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ya. Selalu sungguh-sungguh ketika mendengar firman Tuhan, selalu fokus dan serius ketika mendengar firman Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ini penting sekali. Oleh sebab itu saya rindu, ya, sembari saya menyampaikan firman Tuhan, sembari saudara mendengar, sembari saudara membuat perbandingan, ya. Saudara coba membuat sebuah komparasi, ya, apa yang saya sampaikan dengan kehidupan saudara. Karena ketika saudara membuat sebuah komparasi, membuat sebuah perbandingan, maka saudara tahu, oh, di mana yang kurang, di mana yang perlu saya perbaiki, dari sisi apa saya mesti, ya, perbaharui. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika seseorang, ya, hatinya itu adalah tanah yang subur. Perhatikan, saudara bisa merasakan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan sangat rindu terhadap firman Tuhan. Saudara selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara akan suka sekali ketika saudara membaca Alkitab, membaca, ya, banyak hal berhubungan dengan firman Tuhan. Saudara akan senang sekali ketika saudara mendengarkan, ya, firman Tuhan, ya. Nah, ini adalah tanah yang baik, hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, selain itu saudaraku sekalian, tanah yang subur ini juga berbicara tentang hati yang selalu menginginkan firman Tuhan, ya, dan menerima firman tersebut dengan iman dan percaya kepada apa yang disampaikan, ya, percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan tanpa ada bimbang dan ragu. Saudaraku sekalian, pertumbuhan yang signifikan akan terjadi pada sikap hati yang seperti ini terhadap firman Tuhan. Jadi saya mau katakan, apabila hati Anda hari ini adalah hati yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, maka saya akan katakan pertumbuhan rohani pasti terjadi
di dalam kehidupan saudara. Pasti, saudara tidak akan menjadi seorang Kristen bayi terus jadi bayi. Ya, saudara tidak akan menjadi orang Kristen anak tetap menjadi orang Kristen anak. Tapi saudara akan terus bertumbuh sesuai dengan tahap pertumbuhan. Dari bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi muda-mudi, lalu dewasa rohani. Pasti itu akan terjadi. Saudaraku sekalian, mengapa saya menyampaikan tentang hal pertumbuhan rohani? Karena saudaraku sekalian, perhatikan, saya rindu saudara bertumbuh. Dengan kata lain, saudara harus bertumbuh. Kenapa? Tuhan Yesus datang menjemput mempelainya. Itu kata firman Tuhan. Ya, kita tahu seorang yang bisa menikah adalah seorang yang telah dewasa, yang disebut mempelai. Ya, itu adalah mereka yang telah dewasa. Mungkin kita pernah mendengar berita viral pernikahan anak. Pernah, mungkin saudara pernah membaca di dalam berita. Ya, saya pernah membaca sekali. Tapi saudaraku sekalian, itu adalah hal yang tidak normal. Kita tahu, ya, sesuatu yang normal adalah seorang yang menikah itu kalau sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Kalau belum dewasa, nggak bisa menikah. Saudaraku sekalian, perhatikan, Tuhan Yesus datang menjemput mempelainya. Artinya, ya, kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Ya, kita harus menjadi orang dewasa rohani. Artinya apa? Artinya saudaraku sekalian, kita mesti mempersiapkan diri kita menjadi mempelainya Tuhan. Ya, nah, oleh sebab itu untuk menjadi seorang yang dewasa rohani, untuk menjadi seorang yang bisa menjadi mempelainya Kristus, maka saudaraku sekalian dituntut mutlak sekali, absolutely saudaraku sekalian mutlak. Kita punya rohani itu mesti bertumbuh. Ini penting sekali. Amin. Jadi kita perlu memeriksa hati kita seperti yang saya katakan di atas. Ya, apakah hati kita itu adalah tanah yang subur? Oke, hal yang lain saudaraku sekalian. Tanah yang baik. Yang kedua adalah tanah yang tidak berbatu-batu. Ya, tanah yang tidak berbatu-batu. Nah, saudaraku sekalian, kenapa? Karena tanah yang berbatu itu sulit sekali untuk ditanamin. Ya, sebab tanahnya itu dangkal, sedikit sekali dan bawahnya itu keras. Sehingga saya mau katakan benih sebagus apapun, sekalipun itu ditanam, ditabur di tanah yang jenis ini, tetap ya itu tidak bisa bertumbuh. Dengan kata lain, kalau kita menabur ya benih dill ya Atlantic Giant, tetap walaupun di benih varietas labu raksasa, tapi kalau ditabur di atas tanah yang berbatu-batu, saya jamin saudaraku, itu labu ya tidak pernah bisa hidup. Ya mungkin dia tumbuh sebentar, tapi kemudian dia akan layu, lalu dia akan mati. Kenapa? Karena tidak memungkinkan itu tanaman, itu benih menghasilkan akar ke bawah. Kenapa? Karena isinya batu. Ya, nah semua tanaman yang ditanam, ya, semua benih yang ditabur di atas tanah yang berbatu itu tidak bisa bertumbuh dengan baik dan tidak pernah bisa bertahan. Nah saudaraku sekalian, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang hati yang percaya dan menerima firman Tuhan itu pada awalnya. Tapi ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ketika ada pergumulan datang dalam hidupnya, maka hati seperti ini kemudian akan ya berubah. Awalnya percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, mengandalkan itu firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku sekalian, ketika masalah datang, hati ini berubah. Dari percaya kepada apa kata firman, dari percaya kepada Tuhan menjadi tidak percaya. Dari mengandalkan Tuhan menjadi tidak mengandalkan Tuhan, tetapi malah mengandalkan diri sendiri. Nah saudaraku sekalian, kalau dalam kondisi seperti ini,
hati yang seperti ini, maka pertumbuhan rohani pasti akan stagnasi dan terhenti. Pasti. Ya, kalau hati ya kita adalah tanah yang berbatu, maka saudaraku sekalian, saudara akan menemukan pertumbuhan rohani saudara itu stagnasi. Berhenti gitu loh. Saudara ke gereja, dengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada rasa haus dan lapar, tidak ada kerinduan yang besar terhadap itu firman. Saudara tidak akan menemukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan menemukan sebuah perubahan hubungan saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan saudara itu stagnasi, stop gitu loh. Mentok gitu loh, gak bisa naik lagi. Dengar firman Tuhan, saudaraku sekalian, ya hati Anda tetap begitu-gitu aja. Kehidupan Anda tidak menghasilkan apa-apa. Orang tidak bisa melihat dan tidak menemukan Kristus di dalam kehidupan saudara. Orang tidak tahu malah saudara adalah orang Kristen. Itu karena pertumbuhan rohani saudara berhenti. Jalan di tempat. Nah, lama-lama saudaraku sekalian, kehidupan saudara kalau hati saudara itu berbatu-batu, maka pelan tapi pasti saudara akan mulai malas ya. Malas ibadah, malas melayani, malas ya dengar firman Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab. Bahkan ada banyak orang Kristen yang sama sekali tidak melakukan hal seperti ini. Dia Kristen, gak pernah ibadah, apalagi baca Alkitab, apalagi doa. Doa mah ya secukupnya. Doa secukupnya saudara. Artinya apa? Ya waktu makan ingat doa, ya ingat doa. Kalau makan sendiri doa, makan sama teman-teman nggak doa, malu. Ya tidur, ya jarang berdoa. Bangun apalagi. Jadi kehidupan seseorang yang telah stagnasi, maka pelan tapi pasti akan terjadi erosi hubungan antara dia dengan Tuhan. Kita lihat yang ketiga, ya, saudaraku sekalian, jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak ada tanaman liar. Jangan ada, ya, tanaman liar. Kenapa? Saudaraku sekalian perhatikan, ketika benih yang kita tabur tersebut, ya, itu jatuh di tanah yang banyak tanaman liar, sebut saja, ya, ilalang, sebut saja semak belukar. Saudaraku sekalian, kalau benih itu jatuh di tengah-tengah ya semak belukar ataupun ilalang ya, perhatikan itu benih akan sulit bertumbuh dengan maksimal dan dengan sempurna. Lama kelamaan ya benih tersebut itu akan mati. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini berbicara tentang hati kita ya. Hati yang ya, Anda dengar firman Tuhan, Anda terima itu firman, Anda simpan itu firman di dalam hati saudara. Tapi saudaraku sekalian, di dalam hati saudara, saudara bukan hanya menyimpan firman Tuhan. Tapi saudara juga menyimpan hal yang lain. Saudara menyimpan kekhawatiran, saudara menyimpan ya kebimbangan, ya, saudara menyimpan keinginan yang berdosa, ya, saudara menyimpan tipu daya kekayaan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, di dalam hati saudara itu ada banyak hal. Ya, ada banyak hal. Ada benih firman, ada benih ya semak belukar, ada benih ilalang, semuanya ada di dalam. Dan ketika ya sebuah pertumbuhan terjadi, maka semuanya bertumbuh bersama-sama. Kalau hati kita selain isinya firman Tuhan, lalu ada isi ya ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, ya keraguan, lalu ada keinginan dosa dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita punya rohani akan sulit sekali bertumbuh, ya.
kita punya pertumbuhan rohani tidak akan maksimal dan itu sulit terjadi. Ketika hati kita ada keraguan, ketika hati kita ada keinginan dosa, maka pertumbuhan rohani kita sulit sekali terjadi. Sulit sekali terjadi. Apalagi ya kalau keraguan atau ya kekhawatiran atau ya kebimbangan atau hal-hal yang berdosa itu mendominasi kita punya hati. Ya, maka firman Tuhan yang saudara dengar itu tidak punya kekuatan. Ya, firman Tuhan yang saudara dengar itu akan terus tergencet, terhimpit oleh berbagai-bagai keraguan, kekhawatiran, keinginan dosa. Jadi itu firman Tuhan lama-lama mati. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan menginginkan hati kita itu jadi tanah yang baik. Yaitu hati yang senantiasa merindukan Tuhan, ya, memberi tempat yang terbaik kepada Tuhan, selalu percaya dan setia kepadanya. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Kalau hati kita adalah hati yang seperti ini, saya percaya bahwa pertumbuhan ya rohani saudara akan ya bertumbuh dengan sangat pesat. Hidup saudara akan berubah dengan cepat. Dan saudara akan melihat bagaimana saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hidup Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang kedua, komponen yang kedua, benih. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa benih merupakan komponen vital lainnya dalam sebuah proses pertumbuhan. Ya, saudaraku sekalian, jika tidak ada benih, tidak pernah ada yang bertumbuh. Amin saudaraku. Ya, walaupun Anda punya tanah, walaupun tanahnya beratus-ratus hektar, tapi kalau tidak ada benih sama sekali, maka tidak akan ada yang bertumbuh. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, benih merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan atau tidak bisa ditiadakan di dalam sebuah proses pertumbuhan. Nah, di dalam kekristenan saudaraku sekalian, benih itu melambangkan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, jikalau kita merindukan kita punya kerohanian bertumbuh, maka ya kita hidupnya, atau dengan kata lain kita punya hidup itu harus terus menerus ditaburi ya dengan benih firman Tuhan. Dengan kata lain hidup kita harus terus menerus dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, untuk bisa dipenuhi dengan firman Tuhan, ya, maka kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita rindu hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, lalu kita mengisinya ya dengan drakor, dengan games, ya, dengan sinetron, ya, dengan hal-hal lainnya. Saudaraku sekalian, di dalam hidup kita tuh nggak bakalan ada firman Tuhan. Yang ada adalah hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah saudaraku sekalian, kalau demikian selama-lamanya kita tidak pernah akan mempunyai firman Tuhan. Ya, jadi untuk bisa dipenuhi firman Tuhan, ingat kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Setelah kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, saudaraku sekalian perhatikan, maka kita akan kita akan mempunyai firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kenapa firman Tuhan itu penting? Harus ada di dalam kehidupan kita. Karena ketika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan tersebut akan memberi hidup, memberi kehidupan kepada kita punya kerohanian. Dengan kata lain saudaraku sekalian, makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Ini kita perlu menyadari loh saudaraku. Tidak ada orang kalau nonton drama Korea, imannya makin bertumbuh, rohaninya makin bertumbuh. Wow, kalau itu terjadi, maka gereja udah tutup saudaraku. Ya, tidak ada orang ketika nonton sinetron, ya,
Dia punya iman, dia punya rohani bertumbuh, hubungannya sama Tuhan makin dekat. Kenapa? Makin nonton sinetron, hubungan sama Tuhan makin dekat. Nggak akan terjadi saudaraku. Atau iman akan terus bertambah ketika terus main game. Pagi, siang, malam, tengah malam, subuh, pagi lagi. Main game terus, iman terus bertumbuh. Oh, setinggi-tingginya langit, demikianlah imanku akan terus naik. Kenapa? Karena aku main game. Nggak akan terjadi saudaraku. Ya, tidak mungkin terjadi. Kalau bahasa kerennya bilang mustahil saudaraku. Ya, oke. Ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka itu firman akan tetap berada di dalam kehidupan kita. Saya berikan Anda sebuah contoh. Coba tolong. Ya. Oke. Saudaraku sekalian, saya akan memperlihatkan ya sebuah hal yang sederhana untuk Anda, ya. Ini minuman yang sangat amat enak. Ya, kalau Anda mau minum, mau minta boleh. Tunggu habis kebaktian kedua, saya kasih. Ya, ini dibuat secara khusus saudaraku, hanya ada di Kusuka Cafe. Perhatikan, ya, ini hati kita. Kalau kita isi, ya, dengan sirup, ya, dengan jus khusus ini saudaraku, ya kenapa saya sebut khusus? Karena jus ini jus gratis saudaraku. Kalau yang gratis selalu khusus dan spesial. Oke, perhatikan. Ini botol itu berbicara tentang hati kita. Lalu jus itu ya berbicara tentang ya firman Tuhan. Kalau kita sudah mengisi botol ini dengan jus, maka jus itu akan terus berada di dalam botol ini. Amin. Jadi kemana saja botol ini saya bawa, ya kemana saya taruh ini botol, maka jus itu tetap akan ada di dalam. Ya, ini saya teng-teng, saya bolak-balik, ya, saya kantongin saudaraku sekalian, itu jus tetap ada di dalam botol. Walau saudara tidak melihat botolnya di mana, tapi jus itu tetap ada di dalam botol ini. Kenapa? Karena sudah diisi ke dalam. Anda mau bawa botol ini ke Brastagi, ya ke Danau Toba, Anda mau bawa ke Jakarta, bahkan Anda bawa ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ya jus ini akan tetap ada di dalam. Kemana Anda pergi, itu jus selalu akan ya ada di dalam bersama dengan Anda. Kemana botol ini sampai, jus itu tetap ada di dalam. Amin saudaraku sekalian. Kenapa? Karena sudah diisi. Anda lihat produksi ya kaleng minuman, itu kaleng sampai kemanapun, minuman itu tetap akan sampai di mana. Beda. Kalau botol ini kosong, ya dibawa kemanapun dia tetap kosong. Ditaruh dimanapun tetap kosong. Saudaraku sekalian, ditaruh bersama dengan gelang saudara, anting saudara, emas saudara, mutiara saudara, ya berlian saudara, ditaruh bersama-sama. Tetap botol ini botol kosong. Tetap tidak ada nilainya. Kenapa? Karena nggak ada isinya. Tapi paling tidak, ini bernilai karena ada isinya. Amin saudaraku. Sama ya, hari ini kalau kita punya hidup, ya, kalau kita punya kehidupan, ya, telah diisi dengan firman Tuhan. Di mana saja kita pergi, di mana saja kita ada, itu firman selalu ada di dalam diri kita. Amin. Nah, di mana saja kita ada, itu firman terus akan memberi kehidupan kepada kita punya rohani. Jadi semakin kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan atau benih yang baik, maka pertumbuhan rohani akan terus menerus terjadi. Jadi ketika saudara terus mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, saya mau katakan rohani saudara akan terus bertumbuh. Saudara akan terus menjadi dewasa dan terus menjadi dewasa. Saudara akan terus semakin mengenal Tuhan, saudara akan terus semakin mengerti apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi saudara. Amin saudaraku.
Ya, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu mari ya kita terus isi firman Tuhan ke dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan baca firman Tuhan setiap hari, ya, dengan ya membaca buku, artikel rohani, ya renungan harian dan lain sebagainya. Ya, bersyukur ya gereja kita, sinode kita ya membuat renungan harian. Baik untuk dewasa, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja, muda-mudi, ya, dengan berbagai bentuk, ya, perenungan seperti, ya, renungan, ya, suara bersuara, ya, dan yang terbaru, ya, ada channel YouTube renungan harian anak-anak kecil atau Antioch Kids. Jadi saudaraku sekalian, semuanya gereja kita, sinode kita siapkan. Untuk apa? Untuk menopang pertumbuhan rohani kita. Untuk memudahkan rohani kita itu bisa bertumbuh dengan berbagai kemudahan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Atau hal-hal atau artikel-artikel rohani. Karena itu saudaraku sekalian, kalau sudah disediakan sedemikian rupa, saudara masih tidak mau memanfaatkan. Saudara masih tidak mau memakai semua renungan yang disampaikan, dikirim kepada saudara dalam grup jemaat. Sangat sayang saudaraku. Sangat sayang. Karena dari dewasa, muda-mudi, remaja, sekolah minggu, ada renungan yang masing-masing. Dengan kata lain, gereja kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan rohani jemaat sendiri. Kenapa? Karena kita merindukan saudara bertumbuh. Oleh sebab itu saudaraku sekalian jangan lupa baca Alkitab setiap hari, artikel renungan harian yang gereja kita siapkan, serta ya mendengar firman Tuhan. Baik di hari Minggu, dalam kelompok sel, ya MPDS hari Kamis, All by Grace hari Jumat, ya, maupun 3IG Community anak-anak muda setiap Sabtu. Ini adalah sarana di mana kita boleh mengisi diri kita dengan firman Tuhan lebih. Amin. Komponen ketiga, buah. Nah, saudaraku sekalian, komponen utama, ini buah itu merupakan komponen utama lainnya, ya, atau yang saya sebut dengan komponen ketiga dalam sebuah pertumbuhan. Kita tahu bahwa sebuah pertumbuhan yang baik dan berhasil, ya, pasti akan menghasilkan buah. Pasti akan menghasilkan buah, saudaraku. Dengan kata lain, perpaduan tanah yang baik dengan benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sebuah proses pertumbuhan rohani, ya, yang terjadi dalam hidup seseorang itu bisa dilihat dari perubahan hidup orang tersebut, saudaraku. Artinya, ketika kita melihat seseorang itu rohaninya bertumbuh atau tidak, saudara bisa melihat dari kehidupannya sehari-hari. Apakah hidupnya itu berubah? Apakah dari ya kehidupan lama itu kemudian berubah dan kemudian hidupnya adalah sebuah hidup yang baru? Proses pertumbuhan rohani yang terjadi dalam hidup seseorang adalah seperti ini. Hidup lamanya pelan tapi pasti. Pelan hari lepas hari, ya kehidupan lamanya terus tergerus sampai habis. Ya. Kemudian ketika hidup lamanya itu habis, maka muncullah hidup baru. Nah, muncullah hidup baru. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini menarik. Ya. Pertumbuhan yang benar, pertumbuhan yang sehat, pasti ada perubahan. Karena saudara perlu memeriksa diri dan hidup saudara pada hari ini. Apakah di dalam diri saudara itu ada perubahan yang saudara temukan? Apakah saudara merasakan hidup saudara berubah? Ketika saudara beribadah, ketika saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan, ketika saudara terus menempatkan hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara menemukan ya hidup saudara berubah?
Kalau saudara menemukan hidup saudara itu berubah, maka artinya apa? Artinya ada sebuah proses pertumbuhan yang sedang terjadi. Ini penting sekali. Kalau saudara merasakan hidup saudara dari dulu begitu-begitu aja, karakter saudara tidak berubah, sifat saudara tidak berubah, kebiasaan saudara tidak berubah, ya itu seolah-olah hidup saudara tuh jalan di tempat. Ini artinya tidak ada pertumbuhan. Manusia lama saudara ya tetap ada di dalam hidup saudara dan hidup saudara tetap hidup ya dengan manusia lama saudara. Kalau kita masih selalu hidup ya dengan manusia lama kita, hidup di dalam manusia lama kita tidak pernah akan menjadi manusia baru. Selama tidak terjadi sebuah proses pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah akan menemukan manusia baru. Kita tidak pernah akan mengenal manusia baru itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kolose 1:10 berkata seperti ini. Kolose 1:10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Oke, ini berbicara mengenai proses pertumbuhan. Perhatikan, buah di sini ya, buah yang ada di dalam ayat ini berbicara tentang kehidupan yang diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, tetapi ketika kita melihat kata buah di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, itu adalah karpos yang berarti kehidupan yang memberi dampak. Yang berarti kehidupan yang memberi nilai tambah kepada orang lain. Ya, ini adalah ya buah. Jadi saudaraku sekalian, dengan kata lain, kita punya pertumbuhan rohani ya harus sampai kepada tahap di mana hidup kita bisa memberi dampak atau nilai tambah kepada orang lain. Nah, ini penting ketika kita bicara mengenai buah. Jadi ya kita punya hidup ya harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, 20 tahun lebih yang lalu ketika saya mulai mengawali pelayanan saya, ketika saya meninggalkan semua usaha, semua pekerjaan saya, lalu saya menjadi seorang full time di dalam gereja. Saudaraku sekalian, ketua sinode kita, ya, Bosulim atau dikenal dengan pendeta Christian Rimbo, itu pernah mengucapkan satu kata yang saya katakan itu kata terus menjadi rema bagi hidup saya sampai hari ini. Ya, itu kalimat itu begitu tertanam. Dia pernah berkata seperti ini. Dia berkata, ingat Niko, ya, hidup kita harus menjadi jalan sukses bagi orang lain. Awalnya saya tidak bisa begitu mengerti akan kalimat ini, akan statement ini. Tapi ketika dia menyampaikan beberapa kali kepada saya mulai menyadari. Oh, ini nilai tambah. Ini dampak namanya. Oleh sebab itu kita mulai ya berusaha bagaimana kita membentuk hidup kita, memperlengkapi hidup saya sehingga saya punya hidup bisa menjadi jalan sukses bagi orang lain. Artinya melalui hidup saya orang lain itu bisa bertumbuh. Melalui hidup saya hidup orang lain bisa berubah. Melalui hidup saya orang lain boleh merasakan berkat Tuhan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya terus memperlengkapi diri saya terus membentuk diri saya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, saya terus bertumbuh di dalam banyak hal, saya terus baca, saya terus belajar dan terus belajar. Itu perkara 20 tahun lebih yang lalu. Ketika saya dididik oleh ketua sinode kita, Bosulim. Ini menarik saudaraku. Oleh sebab itu ketika saudara berbicara tentang buah, kita berbicara tentang buah, kita berbicara bagaimana hidup kita itu bisa menghasilkan sesuatu bagi orang lain.
Artinya melalui kehidupan kita, seseorang itu menemukan hal yang berbeda, merasakan hal yang berbeda. Saudaraku sekalian, contoh. Ya, ketika kita berbicara bahwa hidup yang memberi dampak atau memberi nilai tambah. Mungkin hidup kita dulu tidak baik, tidak benar. Ya, kita berubah ya, menjadi hidup yang baik dan benar. Ya, saudaraku sekalian, contoh. Dulu Anda seorang, ya mungkin kita seorang yang pemarah, emosional. Ya, tetapi sekarang kita menjadi lemah lembut, saudaraku sekalian. Ya dulu kita adalah orang yang dijauhi, ditakuti. Tapi sekarang kita bisa menjadi seorang yang diharapkan dan disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena kita punya hidup itu membawa nilai tambah kepada orang lain. Ya, atau ya dulu contoh, kita ini suka nipu, suka bohong. Ya, sehingga banyak orang yang dirugikan karena kita punya perbuatan. Tapi ketika kita bertumbuh, kita berubah. Ya, saudaraku sekalian, hidup kita sekarang berbeda. Nggak nipu lagi, nggak ngibulin orang lagi, nggak bohong lagi. Ya, tapi kita membantu ya, banyak orang ya untuk kembali kepada jalan yang benar. Saudaraku sekalian, buah itu adalah sebuah proses pertumbuhan yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Buah itu merupakan bukti ya telah terjadi sebuah proses pertumbuhan yang benar dan baik di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya bersyukur. Kurang lebih sejak dikirim dari Jakarta, saya sudah 20 tahun lebih berada di Sumatera Utara. Dan saya melihat banyak hidup orang itu telah berubah, diubahkan. Banyak hidup orang itu bertumbuh. Saya bersyukur. Hari ini saya mengajak setiap daripada saudara, mari kita bersama-sama terus bertumbuh. Amin. Kita terus berusaha menjadi dewasa rohani kita dan kita dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Waktu Tuhan semakin dekat. Waktu Dia datang kembali semakin dekat. Ini yang perlu kita persiapkan, saudaraku. Hidup rohani kita. Jangan kita hanya mempersiapkan hidup di dalam dunia ini, kehidupan duniawi kita. Tapi mari kita siapkan kehidupan rohani kita. Kenapa, saudaraku? Seperti yang telah sering saya sampaikan. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan. Gak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa ke sorga adalah kita punya ya pelayanan, kita punya persembahan. Dua inilah yang bisa kita bawa ke sorga. Artinya dua hal ini yang kita kerjakan, ya lakukan selama di dunia akan ada di sorga. Kita bisa terima nanti di sorga. Kalau rumah kita, deposito kita, obligasi kita, ya saham kita dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, yang ada di dalam dunia ini, begitu kita meninggal, itu menjadi milik orang lain. Mungkin keluarga kita, mungkin juga bukan keluarga kita. Saudaraku sekalian, mungkin ada banyak pengusaha yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab memberitahukan kepada istri dan anak. Dia punya harta ada di mana aja, ya dia punya rumah ada di mana aja, ya, dia punya saham ada di mana, di perusahaan apa aja. Mungkin nggak sempat. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita belajar. Hidup kita boleh terus bertumbuh, rohani kita boleh terus bertumbuh, hidup kita boleh menjadi dampak bagi orang lain. Amin. Kita tundukkan kepala, saudara.